Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswi semester 5 yang mengambil mata kuliah pendidikan sejarah peradaban Islam, khususnya kelas A dan B. Pertama yang perlu saya sampaikan, alhamdulillah kita bisa ketemu pada mata kuliah ini tentang pendidikan sejarah peradaban Islam. Maka kontrak perkuliahan pertama, saudara harus mengikuti kegiatan perkuliahan ini semaksimal mungkin. Jadi minimal sampai pada 10 atau 11 pertemuan. Nah, kalau itu sudah 11 pertemuan, maka ada beberapa tugas yang harus Anda lakukan sehubungan dengan materi, kompetensi atau tujuan pembelajaran, strategi, dan evaluasi. Karena menggarisbawahi dan mendesain bagaimana saudara membuat materi, kemudian tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Keempat ini menjadi pokok. Maka nanti yang perlu Anda siapkan, pertama sejarah peradaban Islam Badriyatim itu menjadi sangat perlu, menjadi pokok secara sederhana. Kemudian buku berikutnya itu kunci praktis desain pembelajaran oleh Barmawi Munte MA. Sekarang sudah profesor doktor. Kemudian buku yang ketiga, ini praktis juga, itu tentang strategi pembelajaran aktif oleh Hisam Jaini, Barmawi Munte, dan Sekar Ayu Aryani. Ketiga buku itu minimal Anda miliki. Kemudian GPPP SKI pada siswa madrasah sanawiyah dan juga siswa madrasah aliyah. Itu GBPP-nya atau buku materi yang harus Anda persiapkan. Nah, sekarang saya akan membahas pada materi. Jadi, persiapan pembelajaran memiliki roh spirit mewujudkan desain materi, tujuan, strategi, dan evaluasi. Nah, elemen tersebut membutuhkan kesesuaian dan keserasian antara elemen menjadi satu kesatuan karena masing-masing saling berhubungan yang tidak ada dusta di antara 4 elemen tersebut. Kuatnya kelompok yang saling berhubungan tersebut walau memiliki karakter-karakter tersendiri. Maka membuat desain pembelajaran itu, satu, mengumpulkan informasi dalam bentuk hard copy melalui perpustakaan, internet, konsultasi berbagai bahan ilmu dari beberapa sumber. Misalkan referensi yang standar tadi saya sampaikan, kemudian jurnal ilmiah hasil penelitian baru, kemudian silabi, kurikulum, dan konsorsium keilmuan.
Kemudian mengembangkan visi dan misi. Ya, apa visi dan misinya? Urgensi mata pelajaran yang diampu dalam sekolah. Kemudian juga apa mata pelajaran pokok dan pengantarnya, apa jenjang pendidikan yang mengembangkan pelajaran ini, kemudian apa latar belakang. Maka alternatif pertama adalah pembuatan desain pembelajaran. Desain materi dan bentuk peta konsep. Ya, jadi desain materi itu diwujudkan bentuk peta konsep. Peta konsep ini menampilkan satu gambar tentang konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat keilmuan pengetahuan itu sendiri. Langkah-langkah membuat konsep itu misalkan brainstorming atau curah gagasan. Jadi materi-materi yang topik-topik besar yang abstrak itu kemudian dibuat curah gagasan itu beberapa alternatif konsep topik besar atau utama. Maka kemudian ditentukan 8 konsep topik dasar atau utama. Menulis dan menyusun konsep-konsep dalam satu bentuk gambar. Jadi misalkan ada kotak-kotak itu, yang 8 itu mau kemana. Kemudian dalam kotak-kotak atau materi besar atau topik besar atau topik utama itu, kemudian menghubungkan konsep-konsep dengan garis. Memberi label di atas garis penuh. Nah ini sebagian pada tugas. Bagaimana kita miliki dari langkah-langkah ini, kemudian kita terapkan dalam pembelajaran ataupun dalam konsep-konsep pembelajaran. Jadi misalnya kalau kita melihat keluarga Samara misalnya, itu bisa misalkan Al-Quran dan hadis, misalkan pendidikan, ada ijab kabul, ada kasih sayang, ada suami istri, cita-cita, dan sebagainya menjadi 13, maka diambil yang paling pokok itu maksimal 12, minimal 8. Nah, ambil 8 sebagai konsep utama atau konsepnya. Lakukan pembuatan konsep itu berkali-kali sehingga konsep utama itu kemudian memberikan makna dari konsep-konsep yang lain. Konsep map salah satu perangkat pengorganisasian bahan ajar guna persiapkan mengajar untuk 1 semester. Nah, kemudian karakteristik itu, ya karakteristiknya itu hanya memiliki konsep yang memiliki hubungan terkait antar konsep, tetapi memiliki label yang menyembunyikan arti hubungan yang mengaitkan antar konsep. Desain tersebut terwujud diagram sehingga peta konsep menjadi bentuk presentasi bahan ajar yang penting. Maka perbaikan pada konsep hal-hal yang pokok itu, pastikan semua label tersebut antara konsep bersifat
substansi, mungkin hubungan itu sebab kausalitas. Apakah peta konsep itu telah menggambarkan tabiat natural bangunan struktur keilmuan itu? Misalkan dakwah Nabi di kota Madinah itu diam-diam misalkan. Nah, itu kan satu bentuk. Kemudian dakwah itu diam-diam berarti dari rumah ke rumah. Nah, itu bentuknya penjelasan dari rumah ke rumah. Nah, terus misalkan berkembang materinya apa? Oh, tekan keyakinan atau keimanan atau akidah misalnya. Bisa juga dengan membandingkan dengan karakteristik bentuk gambar yang lain seperti flowchart dan mind map. Nah, kemudian saya akan sampaikan ini bahwa beberapa materi tentang pendidikan sejarah peradaban Islam itu misalnya satu adalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Itu satu materi kajian yang bisa memberikan penjelasan. Oh, ini materinya, misalkan materi masyarakat Arab sebelum Islam, kepercayaan masyarakat sebelum Islam, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam, kondisi masyarakat Mekah setelah Islam, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ini bagian-bagian ini bisa diakses atau bisa dilihat. Satu, itu di buku GBPP Sejarah Kebudayaan Islam di mata pelajaran Sanawiyah atau Aliyah. Anda akan ketemu dari materi-materi tersebut. Ada juga misalkan tentang dakwah Nabi Muhammad. Jadi permulaan dakwahnya, prioritas dakwah, respon masyarakat, tantangan dan rintangan misalnya. Itu semua pada dakwah. Itulah yang menjadi substansinya itu misalkan dakwah. Nah, maka dakwah itu akan memunculkan visi misi dakwah. Kemudian ada permulaan dakwah. Prioritas dakwah Nabi. Nah, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang perlu dipahami. Dari ini ada beberapa yang perlu Anda cari. Nah, nanti kalau sudah semuanya cari, maka kami akan menentukan apa ketentuan itu. Dari beberapa judul itu, Anda membuat atau saudara-saudara itu membuat ringkasan menjadi desain materi. Nah, desain materi itu dari pokok profil Abu Bakar misalkan.
profil Abu Bakar itu kemudian indikatornya itu misalnya itu pokok-pokok yang dihadapi dalam dakwah. Kemudian tempat dakwah, materi dakwah, strategi dakwah, evaluasi dakwah, dan macam-macam. Itu baru satu sub pokok bahasan. Nah, maka nanti Anda bisa mengembangkan dari sub pokok bahasan itu minimal ada 3 sampai 6 materi. Misalnya pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Karena kalau kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu kadang ada 4 Khulafaur Rasyidin. Bagaimana profil kepemimpinan itu? Maka menjadi indikator keberhasilan dan kegagalan rintangannya itu seperti apa. Itu kan menjadi materi. Nah, sampai pada masalah-masalah dinasti Umayyah misalnya, sampai pada dinasti Umayyah. Kemudian juga pada Bani Umayyah. Kemudian ada uji kompetensi yang dimilikinya itu apa kira-kira. Nah, itu kemudian diselesaikan. Setelah diselesaikan dari materi itu, maka kita akan melakukan nanti pada tahapan berikutnya itu adalah kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ini kita fokuskan kepada bagaimana mendesain materi. Ya, bagaimana mendesain materi. Maka nanti akan saya kirimkan dari apa yang saya jelaskan itu. Nanti kami lewatkan ketua kelasnya, kira-kira ketua kelasnya siapa, kemudian kita bisa berkomunikasi, kemudian dari itu kami kirim, ya kami kirim. Nah, sehingga pengiriman itu bisa dipahami. Nah, nanti kita pelajari ulang, ya kita pelajari ulang. Nah, sekali lagi, bahan evaluasi itu jadi satu kehadiran Anda semua. Nanti akan saya gunakan pada psikologi atau pakai Zoom. Dimanapun kamu itu berada. Kemudian yang kedua itu adalah presentasi atau kehadiran. Kemudian tugas-tugas yang harus Anda sampaikan. Kemudian yang ketiga itu ujian mid semester. Nah, besok ada ujian mid semester dan ada ujian semester. Nah, maka nanti akan melalui tugas-tugas itu, tugas mandiri yang harus diselesaikan atau diwujudkan oleh kelompoknya sendiri, atau mungkin tugas individu. Kemudian terakhir itu penilaiannya adalah UAS, ujian akhir semester. Maka ujian tengah semester maupun ujian semester itu nanti kita lakukan dengan daring. Artinya nanti soal-soal itu akan saya sampaikan, kemudian bisa dilihat, kemudian dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, saya kira saudara-saudara sekalian cukup
itu terlebih dahulu dan nanti kita akan sambung lagi. Maka ketua kelas A semester 5 untuk PAI itu siapa? Nanti tunjuk saja. Kemudian kelas B itu siapa? Nanti ditunjuk. Nah, sehingga kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Nah, saya kira itu, saudara-saudara, maka kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Sebelum kami tutup, Anda bila penjelasan ini ada kurangnya, maka tolong Anda sudah bisa menulis pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita atau saya itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lewat daring. Nah, sehingga muncul baik kami sampaikan Anda sampaikan di WA itu juga boleh. Nah, nanti misalnya ketua kelasnya itu siapa, nanti tolong lisensi itu dikirim melalui WA. Nah, sehingga ketemu itu ketua kelas sudah mengkoordinasikan dan tanggung jawab itu kepada ketua kelasnya. Ya, saya kira itu dan cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.